Terus cirinya kalau lookup wizard itu sukses apa, Pak? Cirinya kalau lookup wizard sukses, yang pertama kita bisa mendapatkan bantuan seperti ini. Inilah yang disebut melakukan lookup, meneropong, membaca data dari tempat yang jauh, sebenarnya katakan berbeda lah, jauh berbeda gitu. Seperti ini satu. Yang kedua, ini saya close ya. Yang kedua, kita bisa mendapatkan tampilan garis-garis relasi seperti ini. Cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya Anda masuk ke database tool. Di sini ada relationship. Ini diklik. Nah, Anda lihat seperti ini. Loh, kok tiba-tiba tabelnya banyak, Pak? Ini tabel-tabel sistem ya, yang ini tabel-tabel sistem. Nggak usah kalian hiraukan. Ini bisa di hidden. Cara hiddennya bagaimana? Cara hiddennya bisa Anda tekan delete, boleh, atau dicek di sini. Masuk ke sini, klik kanan. Anda klik kanan di sini ya, di navigation option. Nah, ini dikasih. Oh, maaf, ini sudah benar ya posisinya. Ini kalau dicentang malah muncul semua di situ. Coba saya centang ya. Nah, ini malah muncul semua. Nah, ini benar berarti. Ini jangan dicentang ya. Kemudian ini coba dibuang ya. Nah, kalau masih muncul, ini Anda hapus saja. Tapi tidak akan mendelete kok ini. Walaupun Anda tekan delete, tapi tidak akan mendelete. Tidak akan mendelete, menghapus beneran, hanya menghidden. Sorot, tekan tombol delete di keyboard. Seperti ini ya. Nah, masalah. Nah, berarti kita sudah punya dua tabel yang berelasi atau dibuat seperti soal gini. Nah, jadi garis ini disebut garis relasi. Cara bacanya bagaimana, Pak? Cara bacanya, tabel yang berelasi itu berarti tabel barang dan tabel jenis barang. Yang berelasi apa? Dilihat kode jenis dan kode jenis. Berarti kalian harus fokusnya di kolom yang berelasi. Terus kolom yang jadi sumber itu yang mana datanya? Kolom yang jadi sumber itu yang punya primary. Berarti seolah-olah sumber air itu ini letaknya lebih atas gini. Karena ini sumbernya. Jadi dia mengalir ke sini datanya. Ya. Jadi tidak boleh Anda balik gini, tidak boleh. Secara logika baca data ya, ini lebih atas. Karena ini sumbernya. Bayangkan seperti air, ini mengalir ke sini. Ya, kenapa? Dia punya primary. Primary itu berarti lebih tinggi derajatnya. Berarti data yang ada di tabel jenis itu akan dibaca di dalam tabel barang. Tabel barang itu sifatnya hanya ngambil saja yang ada di tabel jenis. Kemudian kok ini ada lambang-lambang seperti satu dan tak hingga. Satu dan tak hingga itu bagaimana cara membuatnya, Pak? Satu dan tak hingga ini bacanya one to many. One to many. Tanda tak hingga ini bacanya many, banyak, many ya. Cara memunculkan lambang itu bagaimana? Garisnya kamu double klik. Lihat di sini tulisannya apa? One to many. Tapi ini kok nggak muncul, Pak? Centangnya diaktifkan. Oke. Maka akan muncul keterangannya. One to many. Kolom yang di situ ada primary pasti akan mempunyai derajat one. Dia berelasi kemana? Ke sini. Sama-sama kode kan, ini dan ini kode. Nah, di sini yang tidak punya primary pasti akan punya derajat many. Maka cara baca yang kedua bagaimana? Satu kode jenis di sini itu bisa dipakai berkali-kali di sini. One to many, satu kode jenis di sini bisa dipakai berkali-kali di sini. Buktinya, Pak, lihat. Saya punya kode jenis apa tadi? Minuman. Ini kan hanya satu kan di sini. Tapi di tabel barang ada berapa? Berarti satu kode jenis di sini yaitu minuman, tentang minuman, itu barangnya bisa
Banyak. Bisa Nescafe, bisa Denko, bisa Fanta, bisa Sprite, bisa Aqua, bisa Coca-Cola, macam-macam. Itu semuanya kode jenisnya pasti minuman. Berarti satu kode minuman itu barangnya banyak. Satu kode jenis barangnya banyak. Itu cara membaca one to many. Berarti nanti kalau kalian lihat hasil seperti ini, kalian harusnya langsung bisa contohnya ini, menerjemahkan. Ada nanti kalian hasilkan seperti ini, tabel kasir, tabel penjualan. Ini one, ini many. Satu kasir, one kan ini, satu kasir diwakili oleh kodenya, satu kasir bisa melayani berkali-kali penjualan. Masuk akal enggak? Masuk akal, nggak mungkin kan satu kasir hanya melayani sekali langsung dipecat, ya kan nggak mungkin, atau tidak melayani lagi kan nggak mungkin ya. Ya sehari itu seorang kasir misalkan dia jaga pembayaran, ya dia akan melayani sampai mungkin 100 kali transaksi, 200 transaksi tergantung ramai atau tidaknya penjualan. Atau hanya satu saja, satu kali transaksi kalau memang tokonya sepi. Berarti minimal kasir itu tidak melayani yaitu 0, atau satu kali melayani berarti one, atau banyak kali melayani berarti many. Itu arti dari one to many. Maka nanti kalau kalian berhasil mengerjakan latihan 2, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Secara garis-garis di sini akan muncul tabelnya banyak. Ya, dan garisnya bisa terlihat semuanya. Oke, masalah posisi, misalkan ini saya bentuk seperti ini, saya bentuk jajar, itu tidak ada masalah. Saya bentuk sejajar atau saya bentuk ini di bawah, no problem, itu hanya tampilan. Yang utama Anda paham bahwa yang namanya relasi dari dua tabel itu yang berhubungan kolom. Kolom yang punya primary itu berarti sumber. Seolah-olah air ini ada di atas pancur gitu, pancuran. Berarti ini sumbernya, ini hanya pakai saja. Apapun data yang berada di sini pasti berasal dari sumber. Ini yang benar-benar saya pengen tanamkan ke kalian. Jangan sampai nanti bingung sendiri, tabelnya sudah banyak, relasi ditanya, relasi itu apa? Kenapa harus berelasi? Catatanmu tadi dibaca lagi. Kenapa harus berelasi? Oh, relasi itu bisa menjadikan kita lebih efektif dalam input data. Karena di sini saya sudah tidak usah lagi menghafalkan. Ini langsung ngeklik dapat informasi, pilih. Tidak usah ngetik juga. Yang kedua, dengan relasi apa? Saya bisa mengisi ini juga dengan valid, tidak ngarang. Saya sudah punya datanya kok. Kenapa ini tidak dipakai? Ya, saya pakai ini, tapi memakainya tidak boleh ngawur. Maka di sini karena milih, maka pasti betul. Beda kalau ngetik. Coba kamu punya kolom kode jenis tapi tidak direlasikan, pasti di sini ngetik. Kalau ngetik berarti sambil melihat ini. Ngetik, lihat ini, ngetik, lihat ini. Jadi tidak oke. Cara bekerjanya tidak efektif dan efisien. Ya, jadi kalau kalian ngerti alasannya, nanti membuat relasi itu tidak akan jadi masalah bagi kalian. Paham maksudnya. Ya, karena kalau nggak paham, ngapain harus relasi-relasian gitu. Ribet, padahal malah menjadikan tidak ribet. Ya, sampai titik ini ada mau ditanyakan, silakan. Berarti poin 4 nanti selesai ngisi data, poin 5 buat lagi tabel, ada lookup wizard lagi. Berarti sama konsepnya dengan tadi ya. Kemudian selesai Anda ngisi data lagi. Oke, ini 19 Mei 2016 ya. 16 data di sini yang muncul ini 2016 maksudnya. Oke. Nanti buat lagi tabel, ada lookup wizardnya malah 2 ini. 2 kolom di lookup wizard.
Tata caranya urut-urutan melookup wizard bagaimana dilihat di catatan tadi. Oke, nanti ngisi data lagi. Hasil akhirnya Anda harus munculkan seperti ini. Kalau Anda sudah bisa menghasilkan tampilan seperti ini, berarti dari poin 4 sampai poin 6, soal 4 sampai soal 6 sudah betul. Oke? Jadi cara ngukurnya seperti itu. Tapi kalau tampilan ini belum bisa Anda hasilkan, maka kemungkinan ada langkah yang salah yang Anda ambil. Saran saya saat Anda membuat lookup wizard, itu posisi tabel yang bukan sumber, ya, tabel yang bukan sumber itu posisinya kosong. Jangan Anda ngisi dulu. Itu saran saya. Tapi kalau Anda mau sudah ada datanya dulu ya enggak masalah. Oke ya.